Nataki. Loh, kok tambah sedih gitu? Kenapa? Kamu kenapa nangis? Sekolahku kan habis kemarin ada field trip. Habis itu uangku belum cukup buat bayarnya. Jadi mamaku soalnya jualannya masih dikit. Jadi aku gak bisa ikut. Oh gitu. Kamu belum bisa bayar iuran di sekolah. Iya. Mukamu lo nggak kelihatan, matamu mana? Oh gitu toh. Kamu sedih ya? Tapi kita kan punya Tuhan Yesus ya. Nanti kita sama-sama berdoa ya. Gitu. Terus, kamu digendong sama Tiger. Good morning Tiger. Kok aku gak sadar ya dari tadi. Tigernya nggak kelihatan lagi. Tiger apa kabar? Kamu sedih juga? Enggak. Kalau gitu, Lagi nungguin itu loh siapa itu loh? Aku ini kan sepupunya si Har. Nah, situ Har itu tadi tak aja. Abis itu dia ternyata udah duluan. oh mau ikut Kids Worship? Iya, sekarang malahan Jaji yang udah tak ajak. Oh, Jaja juga. Oke. Aku juga ikut. Oke, cepetan ya Jaja. Ayo, Kita mau ayo. pergi. Nanti hatimu yang sedih kita ini hibur bareng-bareng kita dengan kakak-kakak Kids Worship. Kita mau puji Tuhan. Oke teman-teman semuanya sudah siap? Siap. Siap. Ayo, Oke. ayo. Shalom teman-teman. Shalom kakak Ken. Shalom kakak Ken dan juga teman-teman di rumah. Apa kabar? Sehat. Sehat. Maksudnya kakak Ken mau langsung yel-yel. Oke, kalau gitu kakak Ken dong yang ngajak teman. Kids Worship. Sehat, Tuhan. cerdas, taat, Cinta. Tuhan. Ayo teman-teman semua berdiri memuji Tuhan dengan Kak Ken, Kak Sisi dan Kak Tami. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar ya. Jadi sehat, cerdas dan mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Yeay, puji Tuhan. Oke teman-teman, mari sekarang kita berdoa untuk memulai Sunday School Kids Worship kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa bangun dengan kekuatan yang baru. Sekarang kami mau Kids Worship. Tuhan Yesus tolong kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita terus memuji Tuhan, kita bersukacita dan mau menyanyi untuk Tuhan Yesus. Oke teman-teman, sekarang kita mau melanjutkan Sunday School kita. Dan kita akan menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, bernyanyi untuk Raja di atas segala raja. Namanya siapa Mas Ken?
Yesus. Yesus. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, amin. Dialah Tuhan, Tuhan namanya siapa? namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. 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 Sekali lagi ya, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Puji Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Jika Sedih Dia Ada. Kita akan bersama menyembah Tuhan ya. Bersyukur, berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Jika sedih, Dia Ada. Jika senang, Dia ada. Sekalipun aku tak tenang, Tuhan Yesus memberiku kekuatan.
Engkau sudah memberi kami kecukupan pada setiap hari. Engkau memberi kami makanan yang cukup, air yang cukup, kesehatan yang cukup. Jika terkadang kami sakit, berarti Engkau tahu jika kami sedang memerlukan istirahat. Engkau memedulikan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan Kid Worship kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, sebelumnya kita pasti akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Pegang Alkitabnya, siapkan untuk menjadi pegangan kita belajar firman-Nya. Ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang dengar firman Tuhan. Sekali lagi, ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oke teman-teman, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya bisa mendengar apa yang Engkau katakan. Tuhan Yesus, tolong di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi kids. Good morning. How are you today? Good? Yeah. Semua kita sudah ditolong Tuhan hari ini. Kita memuji Tuhan, bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik buat kita. Oke anak-anak, are you ready? Sudah siap semuanya untuk belajar firman Tuhan? Tadi Kendita sudah pimpin doa ya. Hari ini firman Tuhannya tentang apa ya? Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk minggu-minggu ke depan. Belajar tentang Tuhan Allah yang mencukupkan. Nah, cerita di hari ini berasal dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias namanya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang-orang sakit. Dan Tuhan Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ bersama dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya, melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya,
Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini bisa makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Lalu Filipus jawab nih anak-anak. Apa ya jawab Filipus? "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yang bernama Andreas, saudaranya Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya? Apa gunanya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Tuhan Yesus, "Suruhlah semua orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, jadi orang-orang itu duduk di rumput-rumput itu kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wah, belum lagi istrinya ya, belum lagi anak-anaknya yang juga ikut mendengarkan Tuhan Yesus berfirman. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti yang diberi anak kecil tadi, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus berterima kasih, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya kepada semua mereka yang duduk itu. Semuanya. Orangnya 5.000 orang, laki-lakinya, belum lagi istrinya, belum lagi anak-anaknya. Demikian juga dibuat dengan ikan-ikan itu. 5 roti dan ikan-ikannya cuma 2. Tapi apa yang terjadi? Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka mengumpulkannya, mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia adalah benar-benar Rabi yang akan datang, Nabi yang akan datang di dunia ini." Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan Tuhan Yesus raja. Lalu Tuhan Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang mendengarkan dengan baik, Tuhan mencukupkan. Apa yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini? Tuhan mencukupkan. Anak-anak, apa yang diperlukan manusia, apa yang diperlukan umatnya itu dicukupkan oleh Tuhan. Siapa yang mencukupkan? Tuhan Yesus. Berapa orang yang tadi ikut Tuhan Yesus? 12 muridnya, orang-orang lain, dan orang-orang yang duduk itu, yang kumpul, yang mendengarkan, disuruh Tuhan duduk di rumput-rumput itu ada 5.000 orang. Tuhan Yesus lihat mereka semua nih. 5.000 orang laki-laki plus anak-anaknya, ada istrinya lagi. Tuhan bilang begini dengan Filipus, "Filipus, di mana kita bisa beli roti untuk mereka?" Jumlah mereka 5.000, kalau masing-masing bawa istrinya 5.000, berarti 5.000 tambah 5.000 berapa? 10.000. Terus anak-anaknya, anggap aja deh satu orang bawa satu anak, jadi 5.000 anaknya, jadi 15.000 orang. Jadi Filipus bilang gini, "Tuhan, 200 dinar untuk beli roti untuk orang sebanyak ini nggak cukup." Anak-anak, 200 dinar itu sama dengan, kalau sedinar kan upah sehari. Misalnya papa mama bekerja, kalau bekerja 1 hari misalnya uangnya dapatnya 100.000. Terus Filipus bilang 200 dinar, berarti 200.000 dikalikan dengan 100 ya, berarti wah sekitar berapa itu? 200 kali 100 berarti itu 20 juta. 200 dinar, kalau 20 juta uang untuk beli roti ya, 200 dikali 100 itu kan berarti nolnya jadinya 4 ya, nolnya 4, berarti 20.000, nolnya tambah lagi 3.
Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, nggak cukup, kata Filipus. 20 juta ribu, misalnya kalau pakai uang ribuan nih anak-anak, untuk makan orang, untuk dimakan 15.000 orang, nggak cukup Tuhan Yesus. Nggak cukup. Dapat dari mana uang itu? Nggak cukup bisa ngasih makan mereka. Nggak bisa Tuhan. Nggak bisa. Nggak cukup uangnya. Tapi anak-anak lihat bagaimana Tuhan mencukupkan. Tuhan memakai apa yang ada pada seorang anak kecil yang Andreas bilang. Tuhan Yesus, di sini ada satu anak kecil nih. Anak ini punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang suruh orang-orang semuanya duduk. Rotinya dan ikannya dibawa sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan mengucap syukur. Tuhan doakan. Tuhan berkati. 5 roti baru dipecah-pecah-pecah gini harusnya sudah habis. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Sudah dibelah-belah, dibagi lagi, dipecah-pecah lagi, dibagi lagi. Nggak habis-habis. Sampai semuanya sudah kenyang, masih ada sisanya. 2 ikannya juga gitu. Ikannya dipotong-potong. Bukan potong yang kecil banget gini, enggak. Dipotong, bagi, potong, bagi. Panahnya 2, harusnya dipotong 2 kali sudah habis ya. Tapi bersama Tuhan Yesus enggak anak-anak. Diberkati Tuhan, Tuhan berdoa, Tuhan mengucap syukur. 2 ikan itu dipotong-potong, bagi lagi. Sampai untuk 15.000 orang lebih ya ibaratnya gitu. Dicukupkan Tuhan, bahkan masih ada sisanya. Semua roti yang sisa, pecahan-pecahan roti yang sisa, ikan-ikan potongan ikan yang sisa, ayo kumpulkan kata Tuhan. Supaya nggak ada yang terbuang. Ayo siapa yang suka buang-buang makanan, sisa-sisa makanan ya. Tuhan Yesus aja ajarkan, ayo makanannya yang lebih-lebih dikumpulkan. Dikumpulkan di keranjang, dikumpulkan di tempat supaya bisa dimakan lagi. Anak-anak, hari ini kita belajar Tuhan mencukupkan. 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan 5.000 orang lebih. Kalau dia bawa istrinya, kalau dia bawa anaknya, sekitar itu lebih banyak lagi anak-anak. Dan Tuhan mencukupkan dengan caranya. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tadi ada loh yang datang-datang Sunday School tuh sedih. Sasa atau siapa tadi itu ya? Mon ya? Apa Ruru itu tadi yang datang itu? Nah, jangan sedih ya. Jangan takut kalau kamu belum bisa bayar uang untuk ikut field trip. Berdoa, Tuhan tolong papa mama dalam bekerja, Tuhan beri berkat, dan anak-anak akan bisa bayar field trip ya. Jangan takut dan jangan sedih ya. Tuhan bisa menolong. Di rumah juga ada yang kayak tadi itu. Si apa tuh? Roro. Si Roro itu tadi ya. Yang mau ikut field trip, mamanya belum punya uang yang cukup untuk bayar. Don't worry, be trust to God, be trust to Jesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan bisa buat mujizat anak-anak. Anak-anak berdoa, bagian anak-anak berdoa, bagian anak-anak membantu mama. Anak-anak, percayalah dengan Tuhan Yesus mencukupkan. Dan dari Tuhan yang mencukupkan, anak-anak juga belajar loh dipakai Tuhan. Rotinya dan ikannya dari mana ya? Dari seorang anak. Bukan seorang bapak, atau seorang mama, atau seorang kakek, atau nenek. No. Dari seorang anak, seperti anak-anak kita harus itu. Seperti kalian ya, betul. Seperti kalian yang lagi ikut sekarang, lagi dengar firman. Seperti kalian, seorang anak. Anak itu punya berapa bekalnya? Dia bawa bekal dari rumah karena dia tahu dia akan dengar Tuhan Yesus cerita. Bekal yang dibawain sama orang tuanya, bekal yang dibawa berapa? Masih ada 5 roti dan 2 ikan. Apakah yang lain punya bekal? Apakah yang lain punya? Punya mungkin. Tapi mungkin juga nggak banyak. Tapi siapa yang mau ngasihkan kepada Tuhan Yesus, kepada Andreas tadi? Seorang anak. Kalau kamu punya sedikit, persembahkan kepada Tuhan. Kamu bisa memberkati banyak orang lain. Kalau anak-anak punya sesuatu, dan itu bisa memberikan menjadi berkat untuk orang, berikan kepada Tuhan. Jangan ditahan. Kalau kamu nikmati sendiri, nggak ada mujizat di situ. Waktu kamu persembahkan kepada Tuhan, akan ada mujizat. Anak-anak, jangan pelit ya. Yang pelit bertobat ya. Jangan tahan-tahan ya. Kalau punya mainan, jangan hanya untuk diri sendiri ya. Dibagi, sharing ya.
bermain bersama, Tuhan akan berkati lagi, Tuhan akan berkati lagi. Jangan takut rusak, jangan takut. Yang penting anak-anak mainnya baik-baik, hati-hati ya kan, dipelihara, dirawat dengan baik mainannya. Kalau punya makanan juga begitu, jangan hanya disembunyikan, taruh dalam lemari, taruh di kresek, diikat. Pokoknya punya aku ini untuk aku makan sendiri. No, berbagi. Tuhan Yesus beri makan untuk 5.000 orang. Tuhan Yesus beri makan. Tuhan Yesus mengucap syukur, tapi makanan itu dari seorang anak yang mau memberikan. Kalau anak-anak seperti anak kecil yang ada di dalam firman Tuhan ini, anak-anak juga akan diberkati dan anak-anak akan merasakan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Hey, kemarin mungkin ada anak-anak nih yang habis ada hari raya tuh, hari raya. Anak-anak dapat angpau, anak-anak ulang tahun, anak-anak dapat angpau. Terus angpaunya disembunyiin dalam-dalam, disimpan sendiri-sendiri. Ayo belajar dari anak kecil ini tadi, jadi berkat. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan keluargamu, kebutuhan orang tuamu dengan memakai dirimu. Oh mama papa, aku gak punya uang banyak, tapi kalau hari ini mama papa kita perlu makan, mungkin uangku bisa berguna untuk beli tahu tempe, bisa berguna beli sayur, bisa berguna untuk beli telur, supaya kita nikmati bersama dan keluarga kita menikmati mujizat Tuhan. Amin anak-anak. Anak-anak gak boleh pelit, anak-anak anak Tuhan ya. Berkatnya, apa yang ada padamu juga berikan, menjadi berkat, saluran berkat untuk keluargamu. Kalau kamu punya, Kak, mungkin ini bisa dipakai, bagikan, sharingkan. Anak-anak, mari kita bersama-sama belajar. Tuhanku, Tuhan Yesus yang mencukupkan. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dari seorang anak kecil yang mau caring, yang mau sharing, mau berbagi, akan ada mujizat Allah. Jangan takut kekurangan, Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Oke? Selamat menikmati pertolongan Tuhan yang mencukupkan ya. Don't worry, Tuhan akan memberkati anak-anak semuanya. Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati orang tuamu. Apapun yang engkau butuhkan dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Oke? Kids, let's pray together. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau Allah yang mencukupkan. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan membuat cukup berapapun jumlahnya. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak semua yang ada di rumah, anak-anak yang ada di tempat ini juga, supaya hidup mau memberikan apa yang mereka punya untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan berbuat, Tuhan melakukan mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. God bless you kids. Okay, see you next time. Tuhan Yesus menolong berkati kita semua. Bye. Mari kita memberikan persembahan dengan lagu Tambah Cinta Yesus. Tambah
kita akan berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa memberi persembahan. Kiranya Engkau menerima semua persembahan yang kami berikan. Kiranya Engkau menerima semua yang kami miliki. Tuhan Yesus, tolong hari ini kami belajar untuk tahu bahwa Engkau memberikan apa saja yang kami perlukan. Amin. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Di dalam Yesus. nama itu kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bersekutu hari ini. Biarlah kami semakin kuat dalam pengiringan akan Tuhan, pengenalan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli, Allah yang mencukupkan segala keperluan kami dengan cara yang tidak mampu kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang baik yang memperdulikan kami. Kami menaikkan siap syafaat kami berdoa untuk semua teman-teman, anak-anak Kids Worship, Sunday School, Engkau berkati mereka dalam sekolah, dalam pergaulan. Biarlah Allah menjaga mereka dari yang jahat. Berkatilah pergaulan mereka masing-masing Tuhan, sehingga tidak terpengaruh hal yang buruk. Mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi contoh, menjadi teladan dalam perilaku, dalam karakter, baik menurut Kristus yang Tuhan, yang itu yang Tuhan senang. Berkatilah anak-anakmu Tuhan Yesus, yang sedang ujian Engkau juga berkati. Biarlah mereka juga bisa mengerjakan setiap soal dengan baik, memperoleh nilai yang baik, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah anak-anak Kids Worship, berkati juga orang tua dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kiranya Allah juga mengasihi mereka. Apapun yang mereka perlukan, Engkau cukupkan. Jaga kesehatan mereka juga, sehingga mereka boleh kuat sehat dalam mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa kami. Engkau berkati. Pasca pemilu Engkau juga berkati, pemimpin yang terpilih Engkau berkati. Masa transisi ini Engkau persiapkan sehingga terjadi peralihan yang baik, tidak terjadi kekacauan. Juga persiapan pilkada di berbagai daerah di Indonesia ini Engkau berkati tanggal 27 November. Biar semua dalam berkat pertolongan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Kak Arya sudah berbagi cerita bagi kami, menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati hidupnya, pelayanannya, berkati keluarganya. Berkati juga Rumah Penjunan Church yang Tuhan pakai sebagai gereja yang boleh terus memberkati Kids Worship dengan Zoom yang ada. Biarlah Engkau berkati Pendeta Andi Wisnu, berkati Ibu Cindy. Biarlah kasih setia Tuhan ada untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anakku. Kembali dalam aktivitasmu, lanjutkanlah semua dalam berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, mulai sekarang, seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sunday School kita sudah selesai. Kak Dewa terima kasih sudah melayani, dan Kak Ken Ari juga. Ken juga mantap. Terima kasih. Anak-anak, kita ketemu lagi di Sunday School minggu depan dan juga di Kids Worship hari Sabtu ya. Anak-anak jaga kesehatan, dan yang ujian jangan takut. Tuhan akan menolong anak-anak semuanya. Kids Worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta. Tuhan, God bless you. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Terima kasih, shalom. Shalom, seperti saya akan memberikan ayat hafalan Amos pasal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Shalom, terima kasih. Salam, saya Mereka Salam. Amos 5 ya. Ayat 14. Cari yang baik dan jilah yang baik dan jangan yang jahat. Makasih. Bye. Shalom. Saya mau ayat hafalan Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup
Demikian dengan demikian Tuhan Allah semesta alam kamu akan menyertai seperti yang kamu katakan. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, saya mau katakan Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allahmu semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Amos 5 ayat 14. Cari yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertaimu seperti yang kamu katakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.